Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ya, kami dari kelompok 8 yang mana kami akan membahas atau mempresentasikan tentang periklanan yang beranggotakan Emalika Fijaisah, Hardani, Miftahul Adli, Oktaviandi, Putri Eka Ayu, Riki Eka, dan Saru Irfandi. Ya, untuk yang pertama yaitu definisi periklanan. Periklanan adalah semua bentuk penyajian dan promosi non-personal atas ide, barang, atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan tertentu yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, dan lain-lain. Seiring berkembangnya teknologi, pesan-pesan periklanan dapat ditransmisikan melalui media baru atau new media, khususnya internet. Kita tentunya sering melihat iklan-iklan yang bertebaran di internet, terutama di media sosial. Iklan juga merupakan salah satu bagian dari bauran promosi. Selain penjualan personal, pemasaran langsung, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, sasaran iklan adalah mengubah jalan pikiran konsumen untuk membeli suatu produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide mengenai fungsi periklanan. Ada 5 fungsi periklanan menurut SIM. Yang pertama yaitu adalah fungsi informasi. Periklanan menjalankan sebuah fungsi informasi, yaitu mengkomunikasikan informasi produk, ciri-ciri, dan lokasi penjualannya, serta memberitahu konsumen tentang produk-produk terbaru. Yang kedua ada fungsi persuasif. Periklanan menjalankan sebuah fungsi persuasif, yaitu mencoba membujuk para konsumen untuk membeli merek-merek tertentu atau mengubah sikap mereka terhadap produk atau perusahaan tersebut. Yang ketiga, fungsi pengingat. Periklanan menjalankan sebuah fungsi pengingat, yaitu terus-menerus mengingatkan para konsumen tentang sebuah produk sehingga mereka akan tetap membeli produk yang diiklankan tanpa mempedulikan merek pesaingnya. Yang keempat yaitu ada adding value, memberikan nilai tambah terhadap merek yang diiklankan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu assisting. Assisting adalah mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Jadi, pada dasarnya, periklanan mempunyai fungsi dan tujuan utama, yaitu menarik minat konsumen untuk menggunakan produk perusahaan tersebut. Dengan fungsi periklanan tersebut diharapkan dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, karakteristik iklan. Di sini ada 6 karakteristik iklan. Yang pertama, suatu bentuk komunikasi yang berbayar. Ketika kita ingin mengiklankan produk kita, tentunya kita harus mengeluarkan biaya, baik untuk mendapatkan media atau tempat, hingga biaya untuk mempublikasikan iklan tersebut agar tetap dilihat masyarakat. Yang kedua, non-personal komunikasi. Maksudnya yaitu bentuk komunikasi secara massa. Iklan dapat menjangkau banyak orang dengan cepat. Iklan itu tidak menyentuh orang per orang. Non-personal komunikasi di sini maksudnya yaitu iklan pada umumnya periklanan hanya bisa berkomunikasi satu arah dengan para pemirsa, dan pemirsa tidak merasa harus memperhatikan atau memberikan tanggapan. Yang ketiga, menggunakan media massa sebagai penyampaian pesan. Biasanya, kita menggunakan televisi, spanduk, billboard, dan lain-lain, di mana jangkauan pemirsanya sangat luas dan strategis untuk kita melakukan periklanan. Yang keempat, menggunakan sponsor yang teridentifikasi. Dengan menggunakan sponsor yang teridentifikasi akan menambah daya tarik, kepercayaan, dan kualitas sebuah produk. Yang kelima, bersifat mempersuasi khalayak. Sebuah iklan itu harus bersifat persuasif atau membujuk agar dapat mencapai tujuannya, yaitu membuat masyarakat memilih dan membeli produk kita. Yang keenam, bertujuan untuk meraih audiens sebanyak-banyaknya. Semakin banyak audiens, maka semakin besar pula tingkat pembelian. Baiklah, selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan periklanan. Yang pertama itu adalah kelebihan. Menurut Kotler dan Armstrong, banyaknya bentuk periklanan ternyata secara unik juga mempengaruhi bauran promosi keseluruhan. Iklan dapat menjangkau begitu banyak pembeli yang tersebar di berbagai tempat dengan biaya tayang yang rendah. Iklan membuat penjual dapat mengulang pesan berkali-kali.
Iklan juga membuat pembeli menerima dan membanding-bandingkan pesan yang disampaikan para pesaing. Karena periklanan bersifat terbuka, konsumen cenderung memandang produk yang diiklankan sebagai standar dan sah. Pembeli tahu bahwa membeli produk yang diiklankan akan dimaklumi dan diterima semua pihak. Iklan berukuran besar menyatakan hal-hal yang positif mengenai nama penjual, popularitas, dan keberhasilannya. Iklan juga amat ekspresif. Perusahaan yang bersangkutan dapat mendramatisi produk mereka melalui seni menggunakan gambar, hasil cetakan, suara, dan warna. Di satu pihak, iklan dapat digunakan membangun citra jangka panjang suatu produknya. Menurut Kotler, mengatakan terdapat kelebihan. Adapun kelebihan media periklanan sebagai berikut. 1. Yaitu televisi memiliki kelebihan, yaitu untuk liputan pemasaran massal yang baik, biaya rendah perpaparan, menggabungkan pandangan, suara, dan gerakan menarik terhadap indera. Yang kedua, surat kabar memiliki kelebihan yaitu fleksibilitas, ketepatan waktu, liputan pasar lokal yang baik, penerimaan luas, tingkat kepercayaan tinggi. Yang ketiga, surat langsung memiliki kelebihan yaitu selektivitas pemirsa tinggi, fleksibilitas, tidak ada kompetisi iklan dalam media yang sama, memungkinkan personalisasi. Yang keempat, majalah memiliki kelebihan yaitu selektivitas geografis dan demografis tinggi, kredibilitas dan prestisi, reproduksi kualitas tinggi, umur panjang, dan banyak pembaca selain pembelinya. Yang kelima, radio memiliki kelebihan yaitu penerimaan lokal baik, selektivitas geografis dan demografis tinggi, biaya rendah. Selanjutnya tentang kekurangan. Periklanan juga memiliki beberapa kelemahan. Walaupun dapat menjangkau banyak orang dengan cepat, iklan tidak menyentuh orang per orang dan tidak mungkin bisa sepersuasif berwiraniaga. Pada umumnya, periklanan hanya bisa berkomunikasi satu arah dengan para pemirsa, dan pemirsa tidak merasa harus memperhatikan atau memberikan tanggapan. Selain itu, biaya yang bisa sangat besar. Walaupun beberapa bentuk periklanan, seperti iklan di koran dan radio, dapat terlaksana dengan anggaran kecil, bentuk-bentuk lain seperti iklan di televisi jaringan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Adapun kekurangan dari media periklanan sebagai berikut. Yang pertama yaitu televisi memiliki keterbatasan antara lain biaya absolut tinggi, kerumunan tinggi, paparan hanya sekilas, selektivitas pemirsa kurang. Yang kedua yaitu surat kabar memiliki keterbatasan antara lain umur pendek, kualitas reproduksi buruk, sedikit membaca selain pembelinya. Yang ketiga yaitu surat kabar langsung memiliki keterbatasan antara lain biaya perpaparan relatif tinggi, citra, surat sampah. Yang keempat yaitu majalah memiliki keterbatasan antara lain jangka waktu pembeli iklan lama, biaya tinggi, tidak ada jaminan posisi. Selanjutnya tentang macam-macam periklanan. Periklanan menurut swasta dibagi atas 3. Yang pertama yaitu tentang periklanan barang atau produk advertising. Dalam periklanan produk, pemasangan iklan menyatakan kepada pasar tentang produk yang ditawarkan. Periklanan produk ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah primary demand advertising, merupakan periklanan yang berusaha mendorong permintaan untuk suatu jenis produk secara keseluruhan tanpa menyebut merek atau nama produsennya. Yang kedua yaitu adalah selective demand advertising. Ini hampir sama dengan primary demand advertising, hanya bedanya dalam selective demand advertising disebutkan merek barang yang ditawarkan. Yang kedua yaitu tentang periklanan kelembagaan atau institutional advertising. Periklanan kelembagaan ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, patronage institutional advertising. Dalam periklanan ini, penjual berusaha memikat konsumen dengan menyatakan suatu motif membeli
pada penjual tersebut dan bukannya motif membeli produk tersebut. Yang kedua yaitu adalah public relation institutional advertising, untuk membuat pengertian yang baik tentang perusahaan kepada para karyawan, pemilik perusahaan atau masyarakat. Yang ketiga itu adalah public service institutional advertising. Periklanan ini menggambarkan tentang suatu dorongan kepada masyarakat untuk menggunakan kendaraan dengan hati-hati. Yang ketiga itu adalah tentang periklanan nasional, regional, dan lokal. Periklanan juga dapat digolongkan menurut daerah geografis di mana kegiatan periklanan tersebut dilakukan. Yang pertama itu adalah periklanan nasional. Periklanan nasional sering juga disebut dengan general advertising, merupakan periklanan yang biasanya disponsori oleh produsen dengan distribusi secara nasional. Yang kedua itu adalah periklanan regional. Periklanan regional ini adalah periklanan yang hanya terbatas di daerah tertentu dari sebuah negara. Yang ketiga adalah periklanan lokal. Periklanan lokal disebut juga retail advertising. Biasanya dilakukan oleh pengecar dan ditujukan kepada pasar lokal saja. Selanjutnya, peran periklanan dalam pemasaran. Faktor kunci utama periklanan adalah bahwa iklan harus menggugah perhatian calon konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Para konsumen dibuat untuk memperhatikan dan peduli terhadap produk yang memberikan manfaat bagi mereka, yang nantinya akan memberikan alasan bagi mereka untuk membeli. Periklanan juga penting untuk menghubungkan konsumen yang sudah ada dan mengingatkan mereka akan alasan dalam memilih produk yang diiklankan. Konsumen yang sudah ada juga dibuat untuk tetap menjaga hubungan dengan produk atau jasa terbaru, dengan mengingatkan keberadaan produk secara intensif. Periklanan memberikan perusahaan kesempatan untuk mengembangkan satu merek atau satu identitas. Iklan pada dasarnya perlu mengaitkan tren masa kini dan menjual produk dengan pendekatan individual terhadap konsumen sejalan dengan keinginan perusahaan secara keseluruhan. Strategi periklanan pada dasarnya sama dengan strategi pemasaran, yaitu sebuah proses kontinu yang melibatkan 3 tahap krusial, yaitu perencanaan, implementasi, dan pengendalian. Meskipun tahap perencanaan seringkali dianggap tahap terpenting, setiap tahap tetap berperan dalam keberhasilan strategi. Tahap pertama, perencanaan, yaitu tahap yang paling krusial dalam proses strategi pemasaran. Begitu juga dalam strategi periklanan. Dalam tahap ini, dikumpulkan semua informasi relevan yang dibutuhkan mengenai produk, merek, informasi mengenai perusahaan itu sendiri, beserta analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats perusahaan. Analisis ini adalah kunci untuk memahami seutuhnya faktor-faktor internal dan eksternal yang menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan. Dalam tahap ini, perusahaan juga menetapkan tujuan dan pesan yang akan disampaikan iklan. Selain itu, perusahaan juga menetapkan anggaran yang ingin dialokasikan untuk iklan. Jumlah anggaran yang dialokasikan perusahaan akan menjadi salah satu faktor penentu dalam perencanaan konten kreativitas periklanan. Di tahap ini, perusahaan juga memutuskan berdasarkan tujuan dan pesan yang ingin disampaikan, apakah akan memproduksi iklan itu sendiri dengan menggunakan sumber daya internal perusahaan, dengan ukuran organisasi yang bervariasi mulai dari sebuah tim kerja kecil hingga departemen atau unit periklanan perusahaan yang kita kenal sebagai in-house agency, atau menggunakan bantuan tenaga profesional dengan agensi periklanan untuk melakukan kegiatan periklanan perusahaan. Hasil akhir dari perencanaan adalah untuk menetapkan pengukuran dan pencapaian tujuan yang dapat diukur dalam tahap pengendalian. Riset pasar yang lengkap pada tahap perencanaan memberikan data yang dibutuhkan untuk keperluan perencanaan. Tahap kedua, implementasi, di mana
Semua rencana diubah ke dalam tindakan atau action. Dalam tahap ini, iklan yang telah direncanakan akan diproduksi. Setelah iklan diproduksi, dilakukannya penempatan iklan pada media yang telah dipilih. Tahap implementasi juga pemilihan media yang akan digunakan dan melakukan proses membutuhkan pemantauan untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan yang dibutuhkan terlaksanakan jika kondisi internal atau eksternal mengakibatkan timbulnya situasi darurat. Tahap ketiga, pengendalian, di mana tahap ini mencakup proses membandingkan hasil dengan tujuan dan acuan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pengendalian akan memungkinkan perusahaan untuk melihat kesenjangan atau gap atas hasil yang telah menyimpang atau mungkin menyimpang dari perencanaan. Di sini, perusahaan mengevaluasi kampanye periklanan yang telah dilakukan dengan fokus pada efek komunikasi dan efek penjualan yang dilakukan dari periklanan. Perusahaan kemudian dapat mengambil tindakan untuk mengoreksi kekurangan dan kelemahan yang negatif dan mengubahnya menjadi hal positif. Penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa perencanaan mereka bergerak sesuai dengan arah yang telah dilakukan dan ditetapkan dalam perencanaan dan senantiasa menjaga bagian kritis untuk mengukur pencapaian dengan mempertanyakan apakah tujuan telah terpenuhi. Contoh kasusnya seperti yang kita lihat, ada merek Samsung dan Apple. Siapa sih yang tidak mengenal kedua merek tersebut? Ya, keberhasilan merek Apple dan Samsung itu karena iklan mereka yang berbeda baik di televisi dan di media cetak secara instan memperkenalkan mereka sebagai perusahaan dengan identitas bersih, modern, dan merek yang memiliki reputasi tinggi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan, karena sejatinya manusia tak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.